السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kembali kita melanjutkan hadis-hadis yang masih berhubungan dengan hukum laki-laki memakai kain sutra. Haddatsana Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Abdul Rahman ya'ni ibn Mahdi qala haddatsana Syu'bah an Abi Aun qala sami'tu Aba Salih yuhadditsu an Ali radhiyallahu anhu qala uhdiyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hullatu siyara wa ba'atha biha ilayya falabistuha فعرفت الغضب في وجهه وقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. Dengan sanadnya kepada Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan sebuah pakaian sutra dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau mengirim hadiah itu atau jubah itu kepadaku. Falabistuha. Lalu aku pakai. Fa'araftul ghadaba fi wajhihi. Aku melihat kemurkaan atau kemarahan pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu beliau mengatakan, inni lam ab'ath biha ilaika litalbasaha. Aku tidaklah memberikannya atau mengirimnya kepadamu agar kamu memakainya. Wa innama ba'athu biha ilaik. Aku mengirimnya kepadamu hanyalah litusyaqqiqaha khumuran bainan nisa. Agar kamu membagi-baginya sebagai penutup atau sebagai kerudung bagi kaum wanita dari keluargamu. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال أبو كريب أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي عون الثقفي عن أبي صالح الحنفي عن علي رضي الله تعالى عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال شققه خمرا بين الفواطم. Dengan sanadnya kepada Ali bin Abi Thalib bahwa Ali menceritakan anna Ukaidira Dumata ahda ila Nabi sallallahu alaihi wasallam thawb haririn. Ukaidira Dumata
menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah kain sutra. Fa'atahu Aliyan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Ali. Faqal, lalu Nabi mengatakan kepadanya, syaqiqhu khumuran bainal fawatim. Bagikanlah kain ini untuk sebagai kerudung antara beberapa orang Fatimah. Imam Nawawi mengatakan, ammal fawatim, adapun Fatimah, faqala Harwali wa Azhari wal jumhur, Al-Harawi dan Al-Azhari serta jumhur mayoritas ulama mengatakan innahunna thalathun, bahwasanya Fatimah yang bernama Fatimah itu ada 3. Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah Fatimah putri Rasulullah. Fatimatu bintu Asad wa hiya ummu Ali bin Abi Thalib wa hiya awwal Hashimiyah waladat li Hashimi. Dia Fatimah yang kedua adalah Fatimah putri Asad. Dia adalah ibunya Ali bin Abi Thalib. Dia adalah wanita Hashimi, yakni dari kabilah Hashim, yang melahirkan untuk kabilah Hashim. Yang ketiga Fatimah bintu Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu putrinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa dzakar hafidhani Abdul Ghani bin Sa'id wa Ibn Abdul Barr bi isnadihima anna Aliyan radhiyallahu anhu qassamahu bainal fawatim al-arba'. 2 orang ulama hafidh, yaitu Abdul Ghani bin Sa'id dan Ibn Abdul Barr, dengan sanad mereka berdua memberitahukan bahwa Ali membagi kain tadi kepada 4 orang Fatimah. Fadzakara haula'i tsalath, lalu mereka menyebutkan 3 orang Fatimah yang sebelumnya. Qala al-Qadhi Iyad yushbihu an takuna ar-rabi' Fatimah bintu Syaibah bin Rabi'ah imra'atu Aqil bin Abi Thalib li ikhtisasiha bi Ali radhiyallahu ta'ala an bi musahharah. Qadhi Iyad mengatakan mirip bahwasanya Fatimah yang keempat itu adalah namanya Fatimah putri Syaibah bin Rabi'ah, istri dari Aqil bin Abi Thalib. Aqil itu adalah saudaranya Ali. Ya. Likhtisasya bi Ali, karena ada hubungan khususnya dengan Ali, karena dia adalah ipar. Dia adalah iparnya Ali. Wa qurbuha ilayhi bil munasabah, kedekatan Fatimah bintu Syaibah bin Rabi'ah ini kepada Ali berhubungan dengan pernikahan. Ya. Wa hiya minal mubayyi'at, dan Fatimah ini juga termasuk wanita-wanita yang ikut berbaiat. Syahidat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Hunainan. Fatimah binti Syaibah bin Rabi'ah, istri dari Aqil bin Abi Thalib ini juga ikut menghadiri perang Hunain. Biasanya para wanita yang ikut perang Hunain atau perang itu adalah
tugas mereka adalah untuk merawat pasukan yang luka-luka. Wala qissatun masyhuratun fil ghanaim tadullu ala wara'iha wallahu alam. Fatimah ini memiliki kisah yang masyhur di dalam masalah harta rampasan perang yang menunjukkan akan sikap kehati-hatian beliau atau wara' beliau, wallahu alam. Qala al-qadhi, qadhi dia mengatakan, hadhihi al-madhkurat Fatimah bintu Asad Ummu Ali kanat minhunna wa huwa musahhahun hijratiha kama qalahu ghairu wahidin khilafan liman za'ama annaha matat qabla al-hijrah. Wanita-wanita Fatimah yang disebutkan tadi di antara adalah Fatimah bintu Asad, ibunya Ali, dan dia di antara yang 4 atau antara yang 3 yang disebutkan karena beliau juga ikut hijrah, yakni hijrah ke Madinah. Dan ini dikatakan banyak ulama berbeda dengan apa yang didakwakan bahwasanya beliau meninggal dunia sebelum hijrah. Wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini pelajaran yang bisa kita ambil yaitu jawazu qabuli hadiyatil kafir. Boleh menerima hadiah dari orang kafir. Jadi kalau orang kafir memberikan hadiah boleh ya diterima, sebagaimana yang sudah masyhur Nabi SAW pernah memberi hadiah, mendapatkan hadiah dari rajanya Mesir, ya, kemudian dari kisah-kisah yang sudah kita dengar ini. Waqad sabaqa al-jam'u baina al-ahadits al-mukhtalifah fi hadha wa fihi jawazu hadiyatul hariri ila rijal wa qabuluhum iyyah wa jawazu libasil nisa'i lahu. Setelah kita menggabungkan hadis-hadis semuanya, mengkompromikan semuanya, ini menunjukkan bahwa boleh menghadiahkan kain sutra kepada laki-laki. Dan si laki-laki boleh menerimanya. Ya, boleh menerimanya, tapi tidak boleh dia pakai. Kemudian faedah yang ketiga, bolehnya wanita memakai kain sutra. Dan ini hadis-hadis yang setelahnya disebutkan. Hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Gundar an Syu'bah an Abdul Malik bin Masyarah bin Maisarah an Zaid bin Wahab an Ali bin Abi Talib qala kasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hullata sayyara فخرجت بها فرأيت الغضب في وجهي فقال فشققتها بين نسائي. Ali bin Abi Talib mengatakan bahwasanya Rasulullah memberiku kain jubah atau kain hullat siyara, kain dari sutra. Lalu aku keluar dengan memakainya. Lantas aku melihat kemarahan di wajah Rasulullah SAW. Ali mengatakan, lantas aku bagikan antara kaum wanita dari keluargaku. Ya, kalau kita lihat Fatimah tadi adalah dari keluarga-keluarganya. Yang pertama Fatimah istrinya, yang kedua Fatimah ibunya, yang ketiga Fatimah anak keponakannya. Karena Fatimah yang ketiga adalah putri dari Hamzah. Ya, Hamzah dia adalah sepupunya. Bukan, Hamzah adalah pamannya, berarti itu adalah sepupunya. Fatimah binti Hamzah adalah sepupunya Ali.
Kemudian yang keempat adalah Hamzah bintu Syaibah bin Rabi'ah adalah iparnya. Jadi orang-orang sekitarnya dibagikan. Itulah yang dimaksud dengan wanita keluarga, kaum wanita dari keluarganya. Kan bukan artinya nisaihi, bukanlah maknanya adalah istri-istrinya. Karena pada saat itu ketika Fatimah masih hidup, Ali hanya memiliki seorang istri. Wa haddatsana Syaiban ibnu Farrukh wa Abu Kamil wal lafdhu li Abi Kamil qala haddatsana Abu Awana an Abdurrahman bin Asam an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Umar bi jubbati sundus. فقال عمر بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim jubah yang terbuat dari sutra halus kepada Umar. Lantas Umar mengatakan, engkau mengirimnya kepadaku sementara engkau telah bersabda begini dan begitu. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku tidaklah mengirimnya kepadamu agar engkau pakai, akan tetapi aku mengirimnya kepadamu agar kamu mengambil manfaat dari harga penjualannya. Ini sebagaimana sudah kita pelajari bahwasanya bolehnya seorang laki-laki untuk menjual kain sutra dan uangnya atau penghasilannya adalah halal. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد الرحمن بن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memakai kain sutra di dunia maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Dan ini jelas ya bahwa ancaman bagi orang yang memakai kain sutra. Wa haddatsani Ibrahim bin Musa Ar-Razi qala akhbarana Shu'aib ibnu Ishaq Ad-Damashqi an Al-Auza'i qala haddatsana Shaddad Abu Ammar qala haddatsana Abu Umamah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. Siapa yang memakai kain sutra di dunia maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Sementara kita mengetahui bahwa penduduk surga pakaiannya adalah sutra. Sebagian ulama ada yang memandang bahwa ini ancaman bagi orang memakai sutra tidak bisa masuk surga. Karena pakaian penduduk surga semuanya sutra. Kalau dia tidak pakai sutra lagi di akhirat, ya apa yang akan dia pakainya sementara penduduk surga semuanya berpakai sutra. Wa haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala akhbarana Laits an Yazid bin Abi Habib an Abil Khair an Uqbah bin Amir annahu qala أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. Dari Uqbah bin Amir dia mengatakan diberikan hadiah kepada Rasulullah farruju haririn,
diberikan kepada Rasulullah SAW hadiah sebuah mantel yang terbuat dari sutra. Falabisahu thumma shalla fihi. Lantas beliau memakainya. Dan beliau solat dengan memakainya. Thumma insaraf. Kemudian setelah solat, fanaza'ahu naz'an syadida. Nabi membukanya dengan cepat-cepat. Ya, dengan memakai seperti kalkarihlah, seperti orang yang tidak suka dengan yang dipakainya. Jadi dibuka cepat-cepat, kayak orang yang tak suka. Tsumma qala, lantas beliau mengatakan, la yanbaghi hadza lil muttaqin. Ini tidaklah pantas bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Imam Nawawi mengatakan, wa hadha al-lubsul madhkur fi hadha al-hadis. Rasulullah memakai sutra ini yang disebutkan dalam hadis ini, ya, pemakaian yang disebutkan dalam hadis ini, kana qabla tahrimil hariri ala rijal. Ini sebelum diharamkannya sutra kepada laki-laki. Wala'alla awwal an-nahyi wat tahrimi kana hina naz'ah. Boleh jadi ketika beliau buka kain sutra yang dipakainya itu adalah awal larangan dan awal pengharaman. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي ذكره مسلم قبل هذا بأسطر حين صلى في قباء ديباج ثم نعزه وقال نهاني عنه جبريل. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda pada hadis Jabir yang disebutkan sebelumnya, ketika beliau solat dengan memakai quba, ya, baju dibaj, kemudian beliau buka, beliau mengatakan Jibril melarangku memakai ini. Fayakunu hadha awwal at-tahrim. Wallahu a'lam. Maka kisah ini menunjukkan awal dari diharamkannya sutra bagi kaum laki-laki. Dan ini juga pernah terjadi di emas. Ya, ketika awal Rasulullah SAW memakai cincin emas, beliau buka. Ya, kata beliau ini tidak pentas bagi, ya, laki-laki di umat. Lalu setelah itu Rasulullah melihat pada tangan salah seorang sahabat cincin emas juga. Lalu beliau ambil, ini tidak pantas untuk laki-laki, ya, dari umatnya. Lalu dia buka, dia lalu buang. Ya. Setelah dibuang dari sahabat itu, apa kata sahabat yang lain? Ambillah cincin tadi, emas. Apa katanya? Saya tidak mau mengambil apa yang sudah dibuang oleh Rasulullah. Ya, sebenarnya dibuang waktu itu adalah untuk tidak dipakai. Ya, sebagaimana sutra bukan dipakai, tapi boleh dijual, boleh diambil nilainya atau uangnya. Wallahu ta'ala alam. Dengan demikian kita sudah mempelajari, ya, apa hukum asal dari sutra
bagi laki-laki. Taib, kita masuk kepada bab yang baru. Babun ibahatu lubsil hariri lirrajuli idza kana bihikkatun aw nahwuha. Bab bolehnya memakai sutra bagi laki-laki. Tadi dilarang, diharamkan. Sekarang boleh. Apa alasannya? Idza kana bihi hikkatun aw nahwuha. Apabila pada si laki-laki yang memakai itu ada penyakit gatal dan yang semisalnya. Wa haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Abu Usamah an Sa'id bin Abi Arubah qala haddatsana Qatadah ana Anas bin Malik anba'ahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin Awam fil qumus al-hariri fi safari min hikkatin kanat bihima aw waj'in kana bihima. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik, bahwasanya Anas bin Malik menceritakan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam untuk memakai baju dari sutra dalam perjalanan disebabkan karena gatal-gatal yang ada pada mereka atau disebabkan karena penyakit yang ada pada mereka. Wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' an Syu'bah an Qatadah an Anas qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw rukhisa liZubair bin Awam wa Abdurrahman bin Auf fi lubs al-hariri li hikkatin kanat bihima. Dari Anas bin Malik, dia mengatakan Rasulullah SAW meringankan atau memberikan dispensasi atau diringankan, ya, atau dibolehkan bagi Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf untuk memakai kain sutra disebabkan penyakit gatal yang ada pada mereka. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنسا أخبره أن عبد الرحمن بن عوف وزبير بن عوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik, bahwasanya Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam keduanya mengadu kepada Rasulullah karena adanya qaml, yakni kutu. Hanya kutu di sini ya mirip dengan tungau lah ya, yang menyebabkan gatal-gatal. Farakhasa lahuma, Rasulullah SAW memberikan keringan bagi mereka berdua di dalam memakai baju sutra. Fi ghazatin lahuma, pada sebuah peperangan yang mereka berdua ikuti. Berdasarkan beberapa hadis ini, hadal hadis sarihun fid dilalati li madhhab Syafi'i wa muwafiqihi. Ini hadis nyata-nyata ya di dalam argumentasi bagi madhhab Syafi'i dan yang mengikutinya, yang menyetujuinya, annahu yajuzu lubsul hariri lirrajuli idza kanat bihi hikkatun. Bahwasanya boleh memakai sutra bagi laki-laki apabila pada laki-laki itu ada penyakit
gatal. Wa kadzalika lil qamli wa ma fi ma'na dzalik. Begitu juga kalau ada yang disebabkan lima fihi minal burudah, disebabkan karena dalam pakaian sutra ini ada rasa dingin, sejuk, ya, sehingga tidak cocok bagi yang punya penyakit tadi. Wa kadzalika lil qaml wa ma fi ma'na dzalik, begitu juga disebabkan oleh kutu, ya, dan yang lainnya. Wa qala Malikun la yajuz. Imam Malik mengatakan enggak boleh. Wa hadzal hadits hujjatun alaih. Hadis ini adalah yang menggugatnya. Jadi Imam Syafi'i dengan Imam Malik berbeda pendapat. Imam Syafi'i boleh. Mengatakan boleh pakai sutra bagi laki-laki apabila dia punya penyakit gatal dan yang semisalnya. Sementara Imam Malik mengatakan tidak boleh. Lalu hadis ini adalah hujjah terhadapnya. Taib. Wa fi hadzal hadis dalilun li jawazi lubsil harir 'inda ad-darurah. Di dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya memakai kain sutra atau baju sutra ketika darurat. Seperti apa darurat ini? Kaman faja'atul harbu wa lam yajid ghairahu. Seperti tahu-taunya datang peperangan, dia tidak punya pakaian kecuali hanya sutra. Sementara dia harus berangkat, ya, maka boleh dia pakai. Wa ma qawlu li hikkatin, adapun ungkapannya yang mengatakan disebabkan karena hikkah gatal-gatal, faya bi kasrati ha wa tasydidul kaf wa yajarab wa nahwiha. ثم الصحيح عند أصحابنا والذي قطع به جماهير أنه يجوز لبس الحرير للحكة ونحوها في السفر والحضر جميعا. Yani hikkah itu adalah penyakit kulit, ya, penyakit kulit, gatal-gatal dan semisalnya. Apakah dalam berbentuk ada bakteri, ya, disebabkan oleh bakteri dan yang lainnya, dan ini boleh memakai kain sutra karena gatal-gatal dan yang lainnya, baik di dalam bersafar maupun dalam keadaan hadar, yakni tidak safar. Jadi dia punya penyakit gatal, dia tinggal di rumahnya. Boleh dia, selama dia punya penyakit gatal itu, dia boleh memakai kain sutra. Oleh dalam bersafar, begitu juga boleh. Qala ba'du ashabina yakhtassu bis-safar wa dhaif. Sebagian dari ashabuna, sahabat-sahabat kami, yakni dari mazhab Syafi'i, mengkhususkan dibolehkan hanya ketika safar saja. Ya, kalau kita safar tentu banyak bergerak, ya, dibutuhkan, dia harus pakai pakaian. Kalau di rumah enggak pakai pakaian pun boleh, ya, gitu kan. Hanya dalam rumah saja. Karena dia gatal, ya, enggak pakai baju dia misalkan, enggak ada masalah. Kalau dia gatal dalam bersafar, pasti dia harus pakai baju. Ya. Nah, namun mengkhususkan untuk safar saja ini pendapat yang lemah. Tapi yang sahih itu boleh dipakai baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan bertempat di rumah
apabila dia punya penyakit gatal, maka kainnya boleh terbuat dari sutra. Dia bikin singlet dari sutra atau bajunya dari sutra, maka itu boleh. Jadi ada larangan secara umum dan ada keringanan yang khusus, yaitu ketika apa? Ketika ada penyakit gatal. Malahan juga tadi sudah kita pelajari dalam keadaan darurat tidak ada kain kecuali hanya sutra, datang perintah untuk berperang, ya, untuk pergi berperang, maka boleh memakai kain sutra itu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.